Berhenti lakukan wirid jika kondisi batin Anda begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya bahas tema terkait dengan wirid ataupun amalan ya. Ini banyak sekali orang melakukan wirid, amalan yang tujuannya adalah untuk attract rezeki, menarik kemudahan, menarik keajaiban dan sebagainya. Tapi ketika saya amati dan saya lihat banyak sekali orang-orang itu salah kaprah dalam niatnya. Sehingga apa yang terjadi? Yaitu lelah dalam membaca wirid, lelah dalam beribadah, lelah dan capek, merasa capek ketika melakukan sebuah amalan. Sebenarnya yang salah bukan amalannya, tetapi yang salah atau yang keliru itu adalah niatnya. Kenapa ada orang yang berhasil melakukan amalan ini dan mendapatkan kemudahan, tapi ada juga orang yang tidak berhasil melakukan amalan ini dan belum mendapatkan apapun hingga sekarang. Nah, jadi gini sahabat, segala sesuatunya itu bergantung pada niat. Innamal amal binniyat. Ya, kalau misal niat Anda hanya sekadar untuk mencari kemudahan, mencari solusi, mencari jawaban atau mencari keajaiban, bahkan mengejar keajaiban itu sendiri, maka Anda tidak akan mendapatkan. Kalaupun mendapatkan, itu hasilnya lama. Sehingga karena hasilnya lama, Anda merasa capek, Anda merasa lelah, bahkan hingga Anda merasa putus asa. Nggak ada gunanya saya melakukan amalan ini, katanya amalan ini itu bisa bikin A, B, C, D, E, tapi nyatanya di saya nggak terbukti tuh. Nah, kalau misalnya niat Anda hanya mencari keajaiban, kemudahan, solusi atau apapun itu, maka hentikan dulu. Anda perlu perbaiki niat, ya. Nah, orang-orang yang berhasil mendapatkan manfaat dari amalan yang dilakukan, meskipun amalannya sama, wiridnya sama, caranya sama, tetapi kalau niatnya nggak sama, hasilnya juga berbeda. Nah, orang-orang yang berhasil ini adalah niatnya dia itu pertama mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, bisa jadi dia memang mencari kemudahan ataupun keajaiban. Tapi itu hanya di awal saja. Semakin dilakukan amalannya itu, dia semakin menikmati. Tidak mengejar lagi keajaiban, tidak mengejar lagi solusi, tidak mengejar lagi kemudahan-kemudahan. Ya, dan yang ketiga, ketika dia melakukan amalan itu, dia merasa tenang, merasa enjoy, merasa damai, merasa bahagia. Nah, sehingga dia lupa, sampai dia lupa bahwa yang dicari adalah keajaiban ataupun kemudahan. Karena dia sudah asyik tuh melakukan amalan wirid dan sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang berhasil. Tapi ketika Anda mengejarnya adalah keajaiban, kemudian solusi, bahkan Anda semakin stres, semakin Anda amalkan amalan semakin nggak karuan, maka hentikan dulu. Ya, kalau soal pahala Anda dapat pahala, betul, dapat pahala. Ya, tapi kalau soal hasil ya jangan tanya dulu, belum tentu berhasil. Kalaupun berhasil lama, maka Anda perlu niat diganti dulu. Niatnya apa? Niatnya adalah tetap tadi pertama, yaitu karena Allah Ta'ala, karena Tuhan. Yang kedua adalah jangan serta-merta mencari keajaiban atau mengejar keajaiban. Ya. Yang ketiga adalah Anda perlu menciptakan ketenangan batin, atau tujuan dari wirid itu adalah agar batin tenang. Nah, di saat batin tenang, happy, gembira, bahagia, itulah maka kemudahan-kemudahan akan hadir. Jadi fokusnya itu bukan mencari keajaiban, tapi fokusnya menikmati amalan itu sehingga timbul rasa ketenangan. Dampaknya adalah tenang dulu, dampaknya adalah bahagia dulu, dampaknya adalah relax dulu, dampaknya adalah sukacita dulu, dampaknya adalah hening dulu, dampaknya tidak kemerungsung, tidak ruwet dulu. Maka berbagai macam kemudahan, keajaiban itu akan hadir dalam kehidupan Anda. Maka dari itu, jika Anda hingga saat ini masih melakukan wirid kok belum berhasil, maka Anda perlu ganti niatnya. Bisa saja Anda salah niat. Begitu ya, semoga bermanfaat. Saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.